Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Mauliza dengan NIM B2B022502. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi manajemen pendidikan. Oke, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. A. Perencanaan dan pengadaan tenaga pendidik. Manajemen pendidik dan pendidikan merupakan kegiatan yang harus diselesaikan dari pendidik dan pendidikan, hingga organisasi pendidikan akhirnya berhenti melalui perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, penempatan, gaji, penghargaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan, dan pemberhentian. Sebagai pendidik dan pengajar, mahasiswa serta dosen dan staf pendidikan, tugasnya adalah melakukan administrasi, pengelolaan, pengembangan, mendukung supervisi dan layanan teknis proses pendidikan mendidik. Peningkatan profesionalisme mencapai melalui proses pengelolaan fakultas dan staf dalam bentuk yang sistematis dan terpadu, mulai dari proses perencanaan hingga prosedur evaluasi dan pemberhentian. Pertama, pengertian administrasi. Kata administrasi berasal dari bahasa Inggris administration yang dikembangkan dari kata administrate yang berarti mengurus. Tujuan organisasi dalam menjalankan fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengorganisasian staf atau personil, manajemen dan kepemimpinan atau leadership, pengawasan atau kontrol. Kedua yaitu pengertian pendidik dan pendidikan. Pendidik adalah hal terpenting dalam sebuah lembaga pendidikan karena mereka adalah mesin dan perubahan, bahkan bukan sebagai agen perubahan tetapi juga sebagai orang yang mendidik, membimbing dan mengevaluasi siswanya sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi seperti guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan spesialisasinya sebagai ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidik tidak hanya guru yang termasuk dalam kategori pendidik, ada juga yang kita kenal dengan sebagai guru yang bertanggung jawab, mengajar di perguruan tinggi, lembaga formal. Pengajar adalah orang yang memiliki keterampilan di bidang tertentu seperti seni, olahraga, dan bela diri, sementara tenaga kependidikan hadir di beberapa satuan pendidikan, bila mengacu pada undang-undang. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah kegiatan yang harus dilakukan sejak masuknya tenaga pendidikan dan kependidikan ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan, rekrutmen, SDM. Manajemen adalah seni yang harus dimaknai secara bijak oleh seorang pengelola organisasi atau direktur sekolah untuk ditempatkan di posisi dan bagian yang sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan masing-masing. Kemampuan memimpin seorang pemimpin sekolah sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, rasa persahabatan, kedekatan, dan perhatian. Pengelolaan tenaga kependidikan meliputi 1. Perencanaan tenaga kerja sebanyak orang, 2. Pengadaan pegawai, 3. Pelatihan dan pengembangan pegawai, 4. Promosi dan relokasi, 5. Pemberhentian pegawai, 6. Gaji dan penghargaan. Yang ketiga yaitu tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen sumber daya manusia lebih berorientasi pada pengembangan pendidikan yang berkualitas, pelatihan sumber daya manusia yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Berdasarkan Permendiknas nomor 8 tahun 2005, tugas Ditjen PMPTK yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidikan. Tenaga kependidikan dari PMPTK adalah yang A yaitu penyusunan perumusan kebijakan departemen di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. B. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. C yaitu pengembangan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. D yaitu pelaksanakan administrasi. Direktorat Jenderal Syahbudin 2005-103 menyatakan bahwa manajemen kependidikan dan pendidikan adalah bahwa mereka memiliki kapasitas, motivasi, dan kreativitas. Disimpulkan bahwa inti lembaga pendidik adalah manajemen dan inti manajemen adalah kepala sekolah, dan kepala sekolah adalah mengambil keputusan dan mengambil keputusan. Keempat yaitu tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan. Tugas dan fungsi pendidik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki keterampilan yang dipersyaratkan.
Yang pertama yaitu pendidik harus memiliki kualifikasi dan sertifikasi minimal yang sesuai dengan tingkat kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta mampu memenuhi tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tenaga pendidik pendidikan formal pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Hak dan kewajiban dalam menjalankan fungsinya diantaranya A. Pendidik dan pendidik berhak memperoleh: pertama, penghasilan dan kesejahteraan sosial yang cukup dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan pekerjaan rumah dan penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga yaitu pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan pengembangan kualitas. Yang keempat yaitu perlindungan hukum dan pemenuhan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang kelima yaitu kemungkinan penggunaan prasarana dan sarana pendidikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan dengan baik. B. Yaitu pendidik dan tenaga kependidikan wajib: yang pertama, menciptakan suasana pendidik yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dan dinamis. Yang kedua yaitu memiliki komitmen profesional. Yang ketiga yaitu memimpin dengan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan fungsinya sesuai dengan amanah yang diberikan. 5. Fungsi dan peran tenaga kependidikan. Keberadaan tenaga kependidikan di lingkungan lembaga pendidikan tidak dapat disampaikan karena peran dan fungsinya sangat bermanfaat bagi kegiatan dan program sekolah. Fungsi tenaga kependidikan secara umum: A. Menjamin kelangsungan sistem pendidikan. B. Memantau fungsinya sistem dan program yang ditargetkan di lembaga kependidikan. C. Untuk memudahkan pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan. D. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua pihak yang terlibat. E. Melayani kebutuhan siswa dan guru dengan melaksanakan kegiatan pendidikan. Peran tenaga kependidikan di beberapa satuan pendidik yaitu: A. Membantu pelaksanaan dan administrasi pendidik di setiap satuan pendidikan. B. Membantu merencanakan sistem kependidikan. C. Membantu memimpin sekolah, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung. D. Membantu kepala sekolah, guru, dan siswa mencapai tujuannya masing-masing. Yang keenam yaitu kegiatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. A. Perencanaan, yaitu pengembangan dan strategi serta penyiapan tenaga pendidik dan pelatihan staf yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan masa depan organisasi. Meskipun ini merupakan langkah awal dalam melaksanakannya, namun perencanaan ini seringkali tidak diperhatikan secara matang karena semua fungsi sumber daya manusia dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Metode yang dapat digunakan dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu: yang pertama, metode tradisional. Yang kedua, metode perencanaan terpadu. Yang ketiga, seleksi atau seleksi. Tujuan utama dari proses seleksi pendidik dan tenaga kependidikan adalah: yang pertama, untuk mengisi posisi yang kosong dengan personil yang memiliki persyaratan yang diidentifikasi dan dianggap mampu. A. Menjalankan fungsi dan posisi tersebut. B. Mendapatkan kepuasan dalam posisinya sehingga ia dapat bertahan dalam sistem. C. Menjadi kontributor yang efektif untuk mencapai tujuan sistem. D. Memiliki motivasi untuk berkembang. E. Membantu meminimalkan pemborosan waktu, tenaga, dan uang yang harus diinvestasikan dalam pengembangan pelatihan karyawan. Manajemen kinerja tenaga kependidikan dan kependidikan meliputi: yang pertama, fungsi efisien yang diharapkan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, bagaimana kontribusi kerja para pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, apa arti konkret dari melakukan pekerjaan dengan baik. Yang keempat, bagaimana kinerja pekerja akan diukur. Yang kelima, mengenali beberapa hambatan dan pekerja dan menghilangkannya jika manajemen kinerja. Menurut Robert 2002 nomor 6, ada banyak manfaat kinerja manajemen. Yang pertama untuk manajer, yang kedua untuk karyawan, yang ketiga untuk organisasi. Manajemen kinerja yang efektif harus memiliki persyaratan yaitu relevansi, sensitivitas, akseptabilitas, kepraktisan. Tahapan kinerja manajemen yaitu: yang pertama, persiapan pelaksanaan proses, yang kedua, penyusunan rencana kerja, yang ketiga, komunikasi data, observasi, dan dokumentasi, yang keempat, evaluasi kinerja, yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja, yang keenam, kompensasi atau program kompensasi umumnya ditunjukkan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah.
Tujuan kompensasi orang Malaysia menyatakan bahwa tujuan kompensasi adalah pertama, kooperasi, kedua, kepuasan kerja, yang ketiga, sumber daya yang efektif, yang keempat, yaitu motivasi, yang kelima, stabilitas karyawan, yang keenam, disiplin. Pengembangan karir merupakan suatu syarat yang menandakan adanya peningkatan status seseorang pada suatu organisasi pada jalur karir yang ditetapkan pada organisasi yang bersangkutan. Pertama, pentingnya karir berangkat menurut perkiraan demikian maka adalah suatu hal yang logis jika pada kehidupan kekaryaan seorang menanyakan banyak sekali pertanyaan berkaitan menggunakan pertama, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan apa yang akan pada tuntut. Yang kedua, sistem kenaikan pangkat apa yang berlaku pada organisasi. Yang ketiga, apabila kenaikan pangkat menuntut pembinaan tambahan. Yang keempat, apakah organisasi menganut kebijaksanaan. Yang kelima, mana yang lebih penting, kemampuan kerja atau kesiapan beradaptasi. Yang kedua, hakikat dan tujuan pengembangan karir. Pengembangan karir adalah bagian menurut pengembangan personil yang dirumuskan dengan jelas. Menurut Oteng Sutisna 1989, pengembangan karir hendaknya memiliki tujuan-tujuan yaitu pertumbuhan pribadi, pengembangan profesional, tindakan pemugaran unit atau sistem, mobilitas ke atas, efektivitas jabatan. Yang ketiga, perencanaan karir, pengalaman poliorganisasi, menandakan bahwa masih ada 3 alasan yang tak jarang dikemukakan mengapa hal ini terjadi. Sukar menyusun suatu planning karir bagi para pegawai buat jangkauan tertentu, diperlukan porto yang akbar buat menyelenggarakan banyak sekali jenis acara training dan pengembangan bagi seluruh pegawai. Yang ketiga, yaitu perencanaan karir dicermati menjadi urusan dan kepentingan para pegawai itu sendiri dan bagian pengelolaan asal daya manusia berkewajiban buat membantu pegawai. B, yaitu pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan adalah suatu proses yang harus dilalui tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengoptimalkan kinerjanya. Pembinaan dan pengembangan dilakukan melalui proses diklat, kegiatan seminar, dan lainnya. Tujuan dilakukannya pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik untuk mengubah sikap, menambah wawasan, dan menambah pengalaman. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai pengajar dan dosen adalah bentuk konkret pengakuan atas profesi pengajar menggunakan segala dimensinya. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini disebutkan bahwa pengajar merupakan pendidik profesional menggunakan tugas primer, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa dalam mendidik anak usia dini, jalur pendidik formal, pendidik dasar, dan pendidikan menengah. Dalam upaya menerapkan guru profesional, beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, konsistensi dalam standarisasi profesi guru. Yang kedua, melaksanakan pengembangan profesi guru sebagai suatu siklus yang berkesinambungan dan suportif. Yang ketiga, meningkatkan manajemen guru sesuai dengan karakteristiknya. Yang keempat, mewujudkan sinergi peran dan tanggung jawab antara guru, pemerintah, LPK, dan organisasi profesi. Ada 2 tahapan pendidik dalam diklat profesional guru, yaitu diklat universitas dan diklat profesional guru. Ada 11 persyaratan minimal untuk guru PPG, baik administrasi maupun kecakapan persyaratan tersebut. Yang pertama, minimal jenjang pendidikan magister. Yang kedua, memiliki pendidikan formal. Yang ketiga, memiliki kompetensi bidang pendidikan. Yang keempat, yaitu pembaca. Kelima itu jangka minimal 5 tahun. Yang keenam, memiliki sertifikat guru. Yang ketujuh, memiliki sertifikat pengajar PPG di bidang studi. Yang kedelapan, menyetujui adaptasi. Yang kesembilan, memiliki keterampilan penelitian tindakan kelas. Yang kesepuluh, memiliki keterampilan dalam menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang kesebelas, yaitu memiliki keterampilan supervisi klinis. Pendidikan nasional berfungsi menyebarkan kemampuan dan membentuk tabiat dan peradaban bangsa yang bermartabat pada rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Aktualitas fungsi pendidikan memungkinkan perkembangannya potensi siswa supaya sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan sebagai masyarakat negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Orientasi dan pengembangan tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan merupakan upaya memajukan dan meningkatkan mutu kerja tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan di masing-masing sekolah pendidikan dan pemahaman pemikiran agar penyelenggaraan pendidik dan tenaga kependidikan dapat berjalan dengan lancar sebagai serta pembentukan sikap terhadap kerja dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Ada beberapa faktor pendorong perlunya pengembangan teknologi. Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, memutuskan kelemahan seleksi. Yang ketiga, membuat aturan. Untuk pengembangan pegawai, pengembangan ini dilakukan dengan cara: pertama, memberikan saran berupa bimbingan yang diberikan kepada pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, animasi pelatihan dalam bentuk magang dan ekstrem. Yang ketiga, harus menempuh pendidikan formal. Keempat, promosi berupa pengangkatan ke jabatan yang lebih tinggi. Kelima, melaksanakan pemuktahiran. Berikut ini prinsip pengembangan dan pembinaan menurut Kemendikbud. Pertama, wajib dilakukan sesuai dengan semua jenis tenaga kependidikan baik untuk teknis penyelenggaraan pendidikan, tenaga struktural maupun tenaga fungsional. Yang kedua, wajib disesuaikan pada aspek perubahan tingkah laku, rangka peningkatan kemampuan masterful dan teknis untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Yang ketiga, adanya kontribusi setiap individu terhadap sistem sekolah maupun organisasi pendidikan. Yang keempat, dibangun serta diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan atau posisi, baik karena kebutuhan yang berorientasi terhadap lowongan jabatan atau posisi di suatu organisasi. Yang kelima, pembinaan dalam hal tenaga kependidikan seharusnya dibuat untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja, serta keberlangsungan organisasi pendidikan. C, yaitu pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Batasan pemberdayaan. Dalam menentukan kualitas pendidik bukan pada kurikulumnya, karena kurikulum pada dasarnya hampir sama di setiap negara, maka kombinasi antara guru yang berkualitas dan kompetensi akan sangat menentukan keberhasilan sebuah proses pembelajaran. Pemberdayaan tenaga pendidik ini bertujuan untuk menjadikan tenaga pendidik yang kompeten dan profesional agar dapat menciptakan proses belajar mengajar yang kondusif untuk mencetak lulusan yang profesional. Dalam hal ini diperlukan komponen pendukung, yaitu kemampuan spesialis, kemampuan metodik, kemampuan individu, kemampuan sosial. D, yaitu peningkatan produktivitas tenaga pendidik dan pendidikan. Produktivitas berasal dari kata produk dan aktivitas, sehingga dapat diartikan sebagai aktivitas yang menghasilkan produk baik barang ataupun jasa. Produktivitas seorang individu yaitu pada saat melakukan pekerjaannya. Berdasarkan tingkatannya, produktivitas dapat ditinjau dengan tolak ukur kinerja pendidik dan tenaga pendidikan. Kinerja sendiri diartikan sebagai pelaksanaan kerja, prestasi kerja, pencapaian kerja. Faktor penentuan produktivitas tenaga kerja yaitu sikap dan dalam bekerja, tingkat keterampilan, hubungan manajemen, efisiensi tenaga kerja, kewirausahaan. Produktivitas merupakan pemicu unggul atau tidaknya sebuah institusi ataupun sebuah lembaga. E, yaitu evaluasi terhadap tenaga pendidik dan kependidikan. Penilaian terhadap tenaga kependidikan adalah suatu proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuannya dilaksanakan penilaian tenaga pendidik yakni untuk menentukan tingkat kompetensi tenaga pendidik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja tenaga pendidik, menjamin bahwa tenaga pendidik melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai prestasinya. Pertama, dalam pelaksanaan penilaian kinerja tenaga pendidik dan kependidikan, dibutuhkan konsep penilaian yang mencakup syarat-syarat sistem evaluasi. A, yaitu valid, B, yaitu reliable, C, yaitu praktis. Yang kedua, prinsip-prinsip pelaksanaan. Untuk mengetahui hasil evaluasi dan kinerja tenaga pendidik, perlu adanya prinsip
prinsip pelaksanaan agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut. A. Berdasarkan ketentuan harus dilakukan sesuai SOP yang berlaku di lembaga tersebut. B. Berdasarkan kinerja dapat dilihat melalui tugas-tugas yang diberikan. C. Berlandaskan dokumen. Dokumen yang dimaksud ialah yang berhubungan dengan sistem evaluasi yang ada di lembaga tersebut. Menurut Hussein Ustaman, yang merupakan tujuan dari penilaian atau evaluasi kinerja tenaga pendidik ialah adanya pembinaan untuk calon pegawai berdasarkan prestasi, kinerja, dan sistem karir yang nantinya bisa memperoleh hasil dari pertimbangan seperti kenaikan jabatan, pemindahan tempat kerja, maupun sanksi dan hukuman. Pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Adapun yang dimaksud dengan pemberhentian tenaga pendidik ialah suatu proses atau tindakan yang diambil sehingga tenaga kependidikan tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, mendidik, dan fungsi jabatannya hingga waktu yang ditentukan. Pemberhentian ini dapat meliputi pengunduran diri, pengurangan tenaga pendidik, maupun pensiun dini. Pertama, pemberhentian dengan hormat tenaga pendidikan dilakukan atas dasar permintaan diri sendiri, wafat atau kematian, sudah memasuki batas pensiun. Yang kedua, sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat tenaga kependidikan dilakukan atas dasar sanksi jabatan, kasus hukuman pidana. Yang ketiga, yaitu berikut ini adalah sebab lain pemberhentian tenaga kependidikan. Yang pertama, permintaan diri sendiri, sudah memasuki batas pensiun, penyederhanaan organisasi, membuat pelanggaran, tidak sehat rohani maupun jasmani, melalaikan tugas. Tugas seseorang pemimpin sekolah bukanlah hal yang mudah selain mengajar, memberi motivasi, serta mengatur sekolah dengan baik. Juga dituntut harus bisa memanajemen semua pegawai mulai dari guru, tenaga kependidikan, serta siswanya agar dapat mencapai tujuan yang efisien dan efektif sesuai dengan visi dan misi sekolah yang telah dirancang. Sekian presentasi atau pembahasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.